Teori atribusi sosial dan bias atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu memahami dan menjelaskan penyebab dari perilaku seseorang, baik dari diri sendiri atau atribusi internal maupun dari orang lain atau atribusi eksternal dalam konteks sosial. Cara individu melakukan atribusi mempengaruhi respon emosional dan interaksi sosialnya terhadap lingkungan sekitar. Di samping ini adalah contoh ilustrasi dari bias atribusi, yaitu ketika seseorang datang terlambat dalam sebuah pertemuan, maka kita langsung menyimpulkannya sebagai orang yang tidak disiplin, padahal mungkin di luar sana dia terjebak macet atau segala macam. Sementara ketika kita yang terlambat datang ke pertemuan, maka kita akan mencari alasan bahwa kita terkena macet untuk melindungi diri kita sendiri. Yang kedua, pembentukan dan perubahan sikap dalam psikologi sosial. Sikap terbentuk karena pengalaman, interaksi sosial, dan pengaruh lingkungan sekitar, terutama faktor utama yaitu orang tua. Perubahan sikap dapat berubah melalui proses persuasi, yang mana perubahan terjadi karena adanya informasi atau pesan yang meyakinkan dari interaksi sosialnya. Ilustrasi di samping adalah contoh dari perubahan sikap anak-anak zaman sekarang, yang mana mereka lebih mementingkan gadgetnya daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Yang ketiga, perilaku prososial. Merupakan perilaku yang melibatkan tindakan memberikan manfaat atau kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ilustrasi di samping merupakan contoh perilaku prososial, yaitu berbuat baik tanpa ada rasa pamrih. Yang keempat, perilaku agresi dan faktor penyebabnya. Agresi ialah perilaku yang bertujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain, baik berupa fisik maupun verbal, secara langsung ataupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Teori yang terkenal dari agresi salah satunya ialah teori frustasi agresi dan teori pembelajaran sosial. Teori frustasi agresi menjelaskan bahwa perilaku agresi itu muncul dikarenakan stres yang berkepanjangan yang menyebabkan frustasi. Sehingga muncullah perilaku agresi ini sebagai akibat dari rasa frustasi yang dialami oleh individu tertentu. Teori pembelajaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku agresi muncul dari pengamatannya langsung terhadap lingkungan sekitar di mana ia berada, seperti ketika dia tumbuh di lingkungan yang kasar, yang suka memukul, maka ia akan tumbuh menjadi pemuda yang suka memukul, pemarah, dan agresif. Ilustrasi di samping merupakan contoh dari perilaku agresi, yaitu membuli secara fisik dan menyakiti secara mental. Yang terakhir, dinamika kelompok. Teori dinamika kelompok mempelajari bagaimana kelompok terbentuk, berfungsi, dan berinteraksi antara satu sama lain dalam kelompok. Selain itu, ada beberapa teori lain, salah satunya yaitu teori pemenuhan kebutuhan. Dalam teori ini, individu dalam kelompok berusaha memenuhi kebutuhan dasar dan sosial yang memperkuat interaksi dan kolaborasi antar anggota kelompok. Ilustrasi ini merupakan contoh dari dinamika kelompok, yaitu bekerja sama.